ini Rismond ini siapa dan dia bagaimana gitu. Ternyata tidak diakui dan bahkan sampai ke teman-teman alumni Jepang juga mempertanyakan dia mengaku-mengaku alumni Jepang ini yang mana. Kita sudah melihat sudah offside-nya seorang Rismond dan kawan-kawannya ini, ya kan? Sehingga itu kita mau minta ya udah lo silahkan berjuang dengan gaya lo, tapi lo juga bertanggungjawabkan dengan masalah lo yang berkaitan dengan ijazah ini. Okay. Kita nggak akan pernah menghalangi kok. Dia mau jualan buku Gibran Endgame berjuta-juta keping, dia mau keluar-keluar ke sana kemari, monggo. Kita diminta juga untuk tolonglah bersihkan nama Yamaguchi gitu, bahwa sesungguhnya Yamaguchi juga tidak mengetahui persoalan ini dalam artian ya ibarat jadi korban. Ijazah S1, ijazah S2, dan transkrip nilai milik Rismond Hasyolan Sianipar tidak pernah diterbitkan oleh Yamaguchi Jepang. Surat kematian sebenarnya bukan di Yamaguchi, Bang. Surat kematian itu sebenarnya di pemerintah Jepang. Cuma konfirmasi yang bersangkutan. Kan, beasiswanya dari pemerintah Jepang. Yes, dan itu sudah di tangan Interpol. Ini yang menarik gitu. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Dan hari ini senang sekali. Gini podcast pertama kita setelah lebaran di spesial interview. Dan senang sekali tamu kita pertama setelah lebaran, pasca lebaran ini Bang Bill. Siap. Ini pemirsa harus pantengin dari awal sampai akhir karena ada cerita penting dari Bang Bill. Yeah. Ya pasti soal Bang Rismond ya. Tapi kita mau dengar minggu lalu ya Bang ya? Iya. Minggu lalu Bang Bill, Bang Roni Teguh sama Bang Joshua Sinambela itu terbang ke Jepang. Yang pasti bukan liburan. Karena cuma seminggu. Kalau liburan tuh 2 minggu baru puas ya. Betul. Mereka ke Jepang masih dalam kaitan mengungkap identitas akademiknya Rismond. Yeah. Kalau pemirsa lihat ada video kita sebelumnya, Bang Billy sudah bicara tentang laporan polisi waktu itu terhadap Rismond karena dugaan ijazah palsu dan akte kematian juga ya. Waktu itu kita belum singgung yang itu. Nah, dalam rangka itu mereka benar-benar mau tuntas. Jadi tidak sekedar melempar isu, membuat laporan, tapi mereka datang ke sumber informasi yang valid, yang pastinya sah karena mereka datang ke Yamaguchi. Universitas Yamaguchi di mana Rismond Sianipar mengaku sebagai lulusan doktor di sana. Betul. Nah, pasang telinga baik-baik, kita mau dengar karena katanya banyak kejutan yang kita tahu soal ijazah palsu aja. Ternyata waktu Bang Billy ke sana itu banyak sekali fakta baru, banyak kejutan-kejutan yang kita semua tidak tahu sebelumnya. Tapi berkat kedatangan mereka ke sana, akhirnya kampus menyambut mereka dengan sangat baik. Dan mari kita dengar cerita dari Bang Billy. Jadi gimana Bang, perjalanan ke Jepang? Saya lihat di Jepang lagi musim dingin, dari Jakarta yang sangat panas, tiba-tiba pakai itu terus ya di sana baju dingin ya. Tapi ceritain dulu Bang, perjalanan ke Jepang lalu apa yang Abang temukan di sana. Makasih Abangku, luar biasa. Minal aizin wal faizin. Oh iya. Ya, maaf lahir batin. Nah. Spesial juga buat penontonnya cumi-cumi. Tentu waktu video episode kita sebelumnya ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Betul. Sekali lagi minta maaf gitu. Terutama para pendukung Bang Rismond. Memang hajatan kita ke Jepang ini bukan hajatan kemarin, tapi hajatan sejak tahun yang lalu. Jadi sejak Bang Joshua dan Roni Teguh korespondensi dengan pihak kampus Yamaguchi, kita punya misi untuk melakukan penelusuran sampai ke Jepang. Waktu itu kita belum laporkan secara resmi. Dan waktu itu juga kita tidak bersentuhan dengan Pak Jokowi, kita tidak bersentuhan dengan relawan-relawan Pak Jokowi, melainkan Rismond ini ketika dia tampil ke ruang publik menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka kebetulan Joshua Sinambela yang dipercayakan sebagai saksi ahli yang kemudian membantah pernyataan dari Rismond Sianipar ini,
Ya tidak hanya kemudian membantah secara metodologi, membantah secara temuan, membantah semua perspektifnya Rismond dan Roy Suryo serta kawan-kawan, terutama dalam konteks digital forensik. Karena Joshua itu bidangnya di wilayah itu, termasuk dengan Roni Teguh. Tapi ya yang ditelusuri oleh Bang Joshua adalah soal mempertanyakan dari mana dia mendapat gelar sebagai pakar ahli digital forensik. Karena yang namanya ahli digital forensik itu setidaknya sampai dengan sejauh ini ada 2 komunitas yang mengakui orang disebut sebagai ahli digital forensik. Oke, mereka punya komunitas. Ya, punya komunitas itu. Secara spesifik aku lupa nama identitas komunitas mereka itu. Nah, dipertanyakan ke komunitas ini Rismond ini siapa? Dan dia bagaimana gitu. Ternyata tidak diakui dan bahkan sampai ke teman-teman alumni Jepang juga mempertanyakan dia mengaku-mengaku alumni Jepang ini yang mana gitu. Nah, penelusuran-penelusuran yang begitu komprehensif yang dilakukan oleh Bang Joshua Sinambela inilah yang akhirnya melakukan penelusuran ke Rismond tidak hanya dalam konteks membantah temuannya, tapi sekaligus menelusuri identitas akademiknya. Nah, selain Bang Joshua yang memang bersentuhan langsung sebenarnya, berkomunikasi langsung dengan Bang Rismond, yang kemarin Bang Joshua ajak Rismond, ayo datang ke Perpus, tapi ditolak sama Rismond gitu, terjadi konflik mereka. Saya yang jauh di Manado sana juga melakukan penelusuran gitu. Karena penelusuran kita berkaitan dengan ketika dia berkemampuan menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Maka kita lakukan cross check, kok bisa dia mengatakan palsu? Nah, kita melihat secara metodologi dia bermasalah, dia terlalu percaya diri, terburu-buru, dan ini sangat beresiko, ini sangat ceroboh. Kok bisa ada alumni luar negeri begitu percaya diri mengatakan ijazah orang palsu, sementara dalam kacamata kita, oh enggak. Jadi kita penasaran kan gitu. Nah, penasaran ini tidak hanya kemudian mencari tahu metodenya, tidak hanya mencari tahu penelusuran bagaimana dia bisa menyimpulkan ijazah orang itu palsu, tapi yang membuat kita penasaran, siapa Anda, dari mana Anda, bagaimana mungkin Anda bisa tampil sepercaya diri itu dengan wajah garang dan volume yang tinggi di ruang publik. Ya kita telusuri ruang akademiknya, seberkapasitas apa sih Rismond sampai berani mengatakan hal itu. Ya, ketika saya lakukan penelusuran, kita dapat dia bermasalah secara akademik. Kebetulan saya melihat penampilannya Bang Joshua, saya pun lakukan penelusuran, saya hubungi beliau, kita podcast di Zoom, saya ikut dia punya forum DF Talk, walaupun saya bukan ahli digital forensik, tapi di sana akademisi, dosen-dosen, alumni UGM, semua berkumpul untuk diskusikan, menantang Roy Suryo, menantang Rismond, debat terbuka secara akademik, soal bantah-membantah gitu. Nah, penelusuran saya akhirnya berlanjut mempertanyakan ke Bang Joshua, bagaimana ketika Bang Joshua berani mengatakan bahwa Rismond ini tidak pernah lulus Yamaguchi karena ada informasi dari kampus tersebut lewat email. Oh begini Bang Biltek, nah saya lakukan penelusuran. Oh iya, ternyata dia tidak punya disertasi. Oh iya, ternyata dia tidak punya tesis. Oh iya, ijazahnya bermasalah. Oh iya, SK penyetarannya enggak ada. Itu aku lakukan penelusuran sendiri Bang. Nah, saat itu masih sifatnya dugaan. Kita mau clearkan ini orang gitu. Kalau memang dia palsu harus kita laporin gitu. Tapi waktu itu kita belum bisa laporkan karena kita masih melakukan analisa secara digital. Melakukan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan, argumentatif, tapi tidak bisa mendapat kepastian hukumnya. Ya kan? Nah, kemudian instrumen hukum kita juga nggak jelas. Apa legal standing, istilah orang kan seperti itu, ya kan? Ya setelah kemudian berjalan, saya juga dari Manado mikir, wah saya mau ke Jakarta, walaupun sifatnya ke Jakarta ini juga karena saya dengan komunitas YouTuber Nusantara punya kegiatan-kegiatan. Saya manfaatkan untuk bertemu dengan para relawan, bertemu dengan Bang Joshua ketika dia ke Jakarta. Kita mau pastikan ini orang sudah lebay, berlebihan banget. Kita tidak bermaksud untuk menghalangi pergerakannya. Silakan dia masih keluar-keluar soal ijazahnya Gibran lah, ijazahnya Pak Jokowi enggak. Tapi mbok ya dia juga beretika dong. Ketika lo bilang ijazah orang palsu, mbok ya dirimu juga jangan palsu ijazahnya kan gitu. Nah setelah kita mendapat kepastian, maka kemudian kita merencanakan yuk kita pastikan ke Jepang. Sehingga itu waktu itu kami itu pasti tahun lalu itu. Tahun lalu Bang. Kami YouTuber Nusantara ngumpul-ngumpul biaya anggaran, dibantu sama netizen, dibantu sama subscriber. Ya biasalah kan gitu. Ini sekaligus mau klarifikasi, ada yang bilang Pak Jokowi bayar berapa lo ke Jepang gitu kan. Itu orang. Tadi saya mau nanya itu siapa yang ban? Karena ke Jepang gitu. Lumayan saya tegaskan bahwa kita ke Jepang itu dibiayai oleh pertama personal Bang.
Ya kan, kita juga harus siapin dana gitu. Iya. Pribadi kita juga macam saya secara pribadi udah biasa lah sering keluar negeri, apalagi setiap bulan puasa itu saya selalu keluar negeri. Ya kita udah dapat anggaran, dan ini bicara tahun lalu nih. Waktu itu saya masih belum berorientasi akan ke Jepang, tapi kita tugaskan ke Bang Vicky Himpong waktu itu, salah satu YouTuber kita yang tinggal di Manado, tapi juga berkesempatan untuk berangkat. Jadi kita, amunisi kita itu YouTuber sesama YouTuber, yuk kita fokuskan ke Vicky berangkat. Bang Tapi Vicky. karena musim salju, musim liburan, dan kampus juga belum bisa menerima, tertunda. Sampai akhirnya ketika saya sudah dapat instrumen hukum, kita laporkan Rismon, dan akhirnya udah diserahkan ke saya untuk berangkat ke Jepang. Setelah kita lapor, masih menunggu waktu yang tepat ini. Karena biar bagaimanapun ke Jepang bukan cuma soal kesiapan lain-lainnya, termasuk juga soal waktu, soal kemampuan kita. Karena ke Jepang ini Bang bukan ke Manado yang tiketnya di bawah 5 juta gitu. Ke Jepang ini kan cukup tinggi gitu. Ya tentu kita tidak melibatkan Pak Jokowi, tidak melibatkan siapa-siapa, melainkan kekuatan YouTuber kita. Nah, kenapa YouTuber ini muncul? Kenapa netizen muncul? Kenapa subscriber muncul? Kenapa ada beberapa relawan ikut berkontribusi? Karena semangat kita adalah, kita sudah melihat, sudah offside-nya seorang Rismon dan kawan-kawannya ini. Ya kan? Sehingga itu kita mau minta, ya udah lo silahkan berjuang dengan gaya lo, tapi lo juga bertanggungjawabkan dengan masalah lo yang berkaitan dengan ijazah ini. Nah akhirnya ya sudah, titik kesimpulan kita dapat jadwalnya 1 minggu sebelum Lebaran kemarin. Itu pun kita lagi cari-cari waktu yang tepat, belum lagi soal urusan-urusan administrasi. Kita dapat berangkat. Jadi Bang Vicky yang kemarin tadinya mau berangkat itu diserahkan ke saya gitu kan. Sebelum sampai ke Jepang Bang, kan kelihatan, saya tidak tahu ini benar apa enggak, waktu Bang Billy yang paling fokus dengan Bang Roni, Bang Joshua memunculkan isu ini, itu kan kelihatan kayak Rismon mulai deg-degan loh. Ya, saya nggak tahu apakah saat itu dia memikirkan untuk cooling down dulu, atau memang dia ngerasa kayak gua kena sodokan juga nih. Makanya dia belakangan mulai ini kan, mulai berkurang. Lalu itu buat tim mereka, buat grupnya Roy, Rismon, Tifa, termasuk ada si Refli Harun dan beberapa lawyer di situ, merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Billy dan teman-teman itu adalah sebuah tindakan killing the messenger. Jadi orang lagi hype-hype-nya, tiba-tiba itu dihembuskan isu itu, killing the messenger kata si Refli Harun. Bang Billy merasa itu gak bahwa orang ini, messenger ini, si Rismon ini udah mau masuk ke jantung pertahanan ini, harus segera dihabisi gitu. Itu motivasinya. Kalau Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, boleh itu relevan. Persoalannya ijazahnya Pak Jokowi asli, kan gitu. Dan kita menunggu kapan dia disidangkan ini orang. Kita nggak akan pernah menghalangi kok. Dia mau jualan buku Gibran Endgame berjuta-juta keping, dia mau keluar-keluar ke sana kemari, monggo, ya kan? Silahkan. Dan itu pernyataan istilah killing the messenger tidak relevan. Kenapa nggak relevan? Kalau ada orang menantang RUU apa, atau kebijakan pemerintah yang bagaimana, atau kepentingan penguasa yang seperti apa, kemudian si penantang itu disiram dengan air keras, itu killing the messenger. Kalau ada orang yang mengungkapkan fakta-fakta yang memang benar-benar fakta, kemudian ternyata orang itu punya hutang di mungkin judi online atau di apalah, hutang di mana gitu. Dibongkar aibnya supaya kemudian dia calling down, dia tidak mau tampil lagi, itu namanya killing the messenger. Tapi kalau ada orang yang keluar-keluar ijazahnya palsu, dia tidak kuliah, dia cuma sarjana muda, bla bla bla. Pokoknya dia jatuhkan harga diri orang yang berkaitan dengan akademiknya, padahal dialah pelaku perusak moralitas yang berkaitan dengan akademiknya. Dia ternyata diduga pemilik ijazah palsu. Ini bukan killing the messenger. Ini mau ingatin lo mau ngajak orang perang dengan cara lo untuk dibenarkan, percaya lo, tapi ternyata Anda sendiri adalah pelaku kriminal itu. Ini jahat, nggak ada integritasnya. Bagaimana mungkin kita akan percaya terhadap orang yang tidak memiliki integritas, yang berkaitan dengan ruang akademiknya, kemudian memfitnah orang lain pemilik ijazah palsu?
Jadi itu bukan killing the messenger, tapi itu ingin mengingatkan kepada Anda. Kalau memang Anda benar-benar ijazahnya asli, nggak perlu Anda takut kan gitu. Seharusnya Anda tampil aja terus. Artinya itu Bang. Jadi aku nggak setuju dengan istilah killing the messenger ini. Ini adalah pola-pola yang sangat klasik gitu. Itu pola yang konservatif. Jadi aku anggap Refli Harun itu ya konservatif saja pikirannya. Dia menganggap seolah-olah membantai Rismond sama dengan killing messenger. Ya kenapa nggak sekalian Roy Suryo kita cari celah-celah kesalahannya? Kenapa nggak sekalian Dr. Tifa kita cari kesalahan-kesalahannya gitu kan? Makanya kemarin ketika Dr. Tifa diisukan tentang isu jualan buku, hutang apa semua, aku nggak tertarik karena itu tidak relevan gitu kan. Ketika Roy Suryo dipertanyakan soal apa ijazahnya juga palsu, bagi aku juga itu nggak relevan karena cuma persoalan administrasi. Karena dia sah memang alumni UGM. Ya, kecuali Dr. Tifa kenapa aku pernah kritik ketika dia mengaku diri sebagai dokter, padahal dia cuma dokter. Belum lulus Ya, juga. belum lulus. Nah, kalau kita kritik itu ada relevansinya karena yang dia hajar Pak Jokowi soal identitas akademik. Tapi kalau sudah soal personal, nggak perlulah kita korek-korek, biarin aja. Kan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Bang Rismond merasa dibunuh kalau seandainya memang dia benar? Tampil aja terus. Ya kan? Kenapa terus dia minta RJ gitu? Walaupun itu hak dia dan juga Pak Jokowi, tapi kenapa dia harus ciut? Dan kenapa sampai saat ini dia tidak mau mengakui bahwa ijazahnya itu palsu atau asli, dia pertegas. Karena orang-orang akan bilang sama saya, paling lo juga setelah dia RJ dengan Pak Jokowi, lo calling down juga gitu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi intinya gini Bang, saya tidak akan pernah setuju istilah kita melaporkan Rismond Sianipar itu sebagai killing of the messenger gitu. Karena saya bukan relawan murni, Joshua bukan relawan. Roni Teguh bukan relawan Pak Jokowi, karena mereka itu adalah profesional. Joshua adalah profesional. Bahkan Joshua belakangan ketika ada agenda RJ Pak Jokowi dengan Rismond, dia mengkritik habis-habisan ke Pak Jokowi. Walaupun dia menghormati Pak Jokowi gitu kan. Kan gitu. Nah kalau saya, saya pendukung sama Pak Jokowi. Tapi kan pendukung tidak dalam konteks aku masuk dalam konteks relawan secara formal. Ya, bahwa YouTuber Nusantara selama ini memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Iya, karena kita melihat Pak Jokowi jadi korban. Kalau seandainya kemarin itu adalah SBY dan juga AHY adalah korban dari pemberitaan hoaks bahwa ijazahnya palsu, bisa saja kan kemudian kita akan bikin konten itu. Cuma algoritma kita nggak ke situ gitu. Kebetulan algoritma kita ke Pak Jokowi. Dan memang kita melihat personalnya Pak Jokowi orang baik, dia selama ini difitnah. Ya sebagai orang yang sadar, yang melek, melihat perbuatannya Rismond dan kawan-kawan ini sangat jahat, masa kita biarin gitu. Oke, artinya kalau killing the messenger itu, messengernya boleh mati dong. Message-nya akan tetap sampai kan? Ya, harusnya kan begitu. Jadi kalau misalnya tadi Bang Billy contohin kan, misalnya ada orang yang protes tentang tentang sebuah undang-undang, ya kan? Orangnya boleh dijegal, tapi kan apa yang dia sampaikan karena itu sebuah kebenaran akan tetap sampai. Jadi killing the messenger, ya messengernya boleh out lah messengernya. Tapi message-nya akan tetap sampai kalau itu kebenaran. Betul. Jadi ini bukan killing the messenger. Oke, maka kita lanjut ke Jepang. Nah, dan karena itulah kemudian ada tekad, padahal sebenarnya dari tahun lalu itu. Dari tahun lalu. Harus ke Jepang. Harus ke Jepang. Karena ya benar kalau dia mengaku dari Universitas Yamaguchi. Sama seperti mereka kemarin ke UGM kan. Sudah benar sebenarnya jalan itu. Karena ya itu lembaga yang mengeluarkan. Dan Bang Billy setelah menemukan fakta-fakta yang ada di Indonesia waktu itu kan ada beberapa dokumen dan lain-lain itu, lalu memutuskan untuk ke Yamaguchi. Lalu apa yang terjadi di Yamaguchi Bang? Pertama gini Bang, tentu berbeda dengan kegiatan mereka datangi UGM dan kegiatan Roy Suryo datangi Australia. Jadi ketika mereka datang ke UGM, ya yang mereka dapatkan adalah jawaban yang memastikan Pak Jokowi alumni. Yang kemudian mereka datang ke UGM memastikan bahwa Jokowi pemilik ijazah asli. Bahwa mereka mau datang ke UGM memastikan dari rektor sampai dengan pejabat-pejabatnya bahwa itu skripsinya Jokowi ada. Bahkan teman-temannya Jokowi diundang waktu itu memperlihatkan ijazahnya. Jadi cuma mereka karena gengsi, karena sudah terlanjur mengklaim ijazahnya Pak Jokowi palsu, jadi keluar dari UGM koar-koar, orasi-orasinya nggak nyambung lagi gitu, nggak sesuai. Koar-koar seolah-olah UGM rektornya menutup-nutupi ini termul mereka ini adalah bersekongkol karena biar bagaimanapun Ova Emilia itu punya hutang yang diselamatkan oleh Pratikno adalah orangnya Jokowi. Pokoknya teori cocok logi dipakai semua gitu. Framingnya kuat. Framingnya luar biasa gitu.
Nah yang parah itu yang mengamini dan mengimani itu kan repot pengikutnya gitu kan. Yang kedua ketika Roy Suryo datang ke Australia, ya dia tidak bertemu dengan pejabat dari kampus UTS Insert. Yang ada adalah bertemu dengan TKI, kemudian keluar-keluar tentang Mas Gibran. Baru cuma berfoto di depan kampus. Inilah UTS bla 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 bla. Yang parah bukan dia sebenarnya, yang parah orang yang mengamini dan mengimani dia gitu. Itu kan lucu ini orang-orang yang entah apa sebutan mereka gitu kan. Kalau kami beda Bang. Datang ke Yamaguchi, pertama sudah korespondensi sejak 1 tahun yang lalu. Disambut oleh ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesianya lah gitu, ketuanya Ibu Fitri. Kemudian disambut oleh sang profesor, salah satu pejabat di Fakultas Engineering. Itu orang Jepang. Orang Jepang yang memang pengajar di Yamaguchi, ya kan? Yang memang tahu tentang Rismon juga gitu. Senseinya, ya saya lupa nama persisnya. Dialah yang kemudian ketika kami bertemu dibawa ke kampus. Beliau yang antar mulai dari ini Refli nih banyak disinformasi kemarin. Dia bilang Bang Bill itu cuma datang ke perpustakaan. Cuma perpustakaan terus bikin video gini. Ini kan dua, antara dia misinformasi atau dia disinformasi. Kalau mis kan mungkin dia nggak dapat informasi yang maksimal. Tapi kalau dis ada unsur kesengajaan untuk memframing seolah-olah kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Bang, ini yang luar biasa. Kak Fitri, Sensei itu ajak kami pertama masuk ke ruangan beliau. Kita diskusi. Ke ruangan beliau dulu. Nah, dia ceritakan tentang saya mengikuti proses masalah ini di Indonesia, di surat kabar. Dan saya minta kepada saudara Fitri, tolong Anda bantu mereka bertiga ini untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya. Dan saya akan bantu, nanti saya akan bawa kalian ke satu di ruangan lab, satu ruangan akademik, satu ruangan perpustakaan. Nah gitu, saya berharap mudah-mudahan dengan kehadiran kalian bisa membersihkan nama Yamaguchi. Bayangkan ini sensei ini profesor, pengajar di situ, pejabat di situ dia. Ya Karena kan? menurut Bang Roni malu sekali sensei. Ya, biar bagaimanapun dia, Roni Teguh tuh bilang begitu. Jadi, nah setelah dari ruangan beliau, karena biar bagaimanapun kita nggak bisa dokumentasi, tapi pas masuk ada sempat didokumentasikan. Cuma audiens itu orang Jepang sangat menjaga. Tapi ada beberapa item yang nanti adalah urusan penyidik gitu. Yang sebenarnya dia ikutin. Lalu apa kesan dia tentang isu ini? Dia berharap penuh kepada kami bertiga untuk benar-benar mengusut kasus ini. Karena dia bilang bahwa kasus ini sudah di Interpol. Nah, kita diminta juga untuk tolonglah bersihkan nama Yamaguchi gitu. Bahwa sesungguhnya Yamaguchi juga tidak mengetahui persoalan ini dalam artian ya ibarat jadi korban gitu kan. Cuma karena ini sudah urusan Interpol, dalam artian urusan polisi. Dan memang pernah ada Interpol yang datang ke kampus Yamaguchi. Makanya beberapa berkas sudah diserahkan ke kepolisian. Dari situ beliau antar kami ke ruangan lab. Ruangan lab ini juga kita melakukan penelusuran, ada beberapa dosen Apa relevansinya ke ruangan lab? Ruangan lab itu ada beberapa dosen yang memang stay di situ untuk mendapatkan, dia perkenalkan ini yang dari Indonesia, yang kemarin korespondensi apa semua. Sudah dinantikan. Nah dari situ baru kita ke ruangan akademik. Ruangan akademik itulah Joshua Sinambela mendapatkan balasan dari kampus memastikan bahwa ijazah dan transkrip nilai itu tidak pernah diterbitkan oleh pasca sarjana miliknya Yamaguchi Jepang. Milik Rismon Hasyolan Sianipar. Pertama tentu kita datang, kita berikan ini berkasnya, ini emailnya kemarin. Kita langsung sensei itu pertemukan kami dengan ibu siapa namanya, saya lupa namanya, yang membalas email Bang Joshua itu. Saya yang balas. Dan saya pastikan yang saya balas itu sudah sesuai. Jadi kami tidak pernah menemukan. Yang menarik Bang, fakta yang paling menarik adalah di saat itu juga kita dapatkan informasi langsung dari kampus, dari ruang akademik bahwa yang bersangkutan ada tiga hal. Pertama, benar dia masuk S3, mendapatkan beasiswa Monbuka Gakusoka apa itu dari pemerintah Jepang. Dia kuliah, tapi tidak lulus. Yang kedua, kalau di ijazah itu yang kita lampirkan ada ijazah S2. Dia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa S2. Di sana. Nah, bayangkan ini. Kalau dia punya ijazah tapi tidak lulus, tapi ada proses perkuliahan. Nah ini dia bilang, saya punya S2 juga di situ, selain S3. Saya juga S2, tapi ternyata tidak pernah terdaftar. Artinya nggak pernah mendaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana S2. Tapi kok ada ijazahnya. Itu terkuak di situ di saat di ruang akademik.
Nah, yang ketiga, terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak selesai S3-nya karena problem yang kita dapat informasi soal yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ini 3 fakta yang kita temukan. Nah, ini jadi temuan tambahan kami yang akan, ya kita udah tahu dari dulu lah, cuma kita akan perkuat ke Polda Metro Jaya. Polda Metro. Clear, di ruang akademik. Ini yang tidak ditonton sama Bang Refli Harun di saat aku bikin video. Dan nggak wajib juga kan report ke Refli Harun kan? Ya nggak penting juga Dan gitu. dia nggak biayain juga. Ya gitu kan. Kan? Penting kalau mau nanti di kepolisian aja. Ya gitu. Jadi banyak hal, makanya saya bilang ada hal yang sifatnya ruang publik kita akan sampaikan, tapi ada ruang penyidik yang kita tidak boleh menyentuh itu. Tapi informasi ini adalah sebuah informasi yang benar, yang terkonfirmasi. Pertama, email yang dibalas langsung oleh pihak kampus itu adalah benar. Apa emailnya? Emailnya menyatakan bahwa ijazah yang dilampirkan Bang Joshua, ijazah S1, ijazah S2, dan transkrip nilai milik Rismon Hasiolan Sianipar tidak pernah diterbitkan oleh Yamaguchi Jepang. Itu balasan email. Dan itu ketika kita tanya lagi sama ibu, ibu benarkah seperti ini? Benar. Kan gitu. Waktu itu mereka bersedia di dokumentasi mereka pertemuan bersedia, itu. tapi di dokumentasi itu kita nggak boleh. Jadi cuma pas datang, habis itu kita langsung diminta kameranya ditutup. Tapi kita kan dialog gitu. Tapi kita pertanggungjawabkan dialog itu gitu kan. Nanti di penyidik kita akan share karena lagi. dokumennya kan ada. Ya gitu, ada dokumentasinya. Jadi intinya ini kebenaran-kebenaran yang selama ini kita mungkin asumsikan, itu faktanya, ditunjukin kan surat keterangan kematian ada itu pasti beberapa dibawa. keterangan surat pernyataan yang mereka tidak perlihatkan, ada yang memang mereka konfirmasi, dan ada yang mereka langsung bilang semuanya sudah di Interpol. Surat kan kematian gitu. itu yang surat kematian sebenarnya bukan di Yamaguchi, Bang. Surat kematian itu sebenarnya di pemerintah Jepang. Cuma konfirmasi yang bersangkutan. Kan, beasiswanya dari pemerintahan Jepang. Yes, dan itu sudah di tangan Interpol. Ini yang menarik gitu. Kan gitu. Jadi verifikasi di Yamaguchi Jepang itu adalah verifikasi yang memastikan yang bersangkutan statusnya itu. Ya, karena memang beasiswanya bukan beasiswa Yamaguchi. Kan gitu. Pemerintahan Jepang. Ini menarik nih. Istilahnya kalau Bang Roni Teguh kemarin tuh adalah kalau negara pemerintahan Jepang itu dia sebut itu. Ya. Bukan dari kampus ini ya. Ya, betul gitu. Tapi berarti dikonfirmasi oleh kampus bahwa benar status itu. Kan gitu. Ini 3 hal. Nah, setelah dari ruang akademik, sudah panjang lebar kita di sana, ada email Roni Teguh kepada pihak kampus, dalam hal ini perpustakaan. Apa emailnya? Benar nggak ada judul tesis S2 tentang Rismon ini? Dan benar nggak ada judul tesis disertasi S3 tentang ini yang dibilang oleh Rismon disembunyikan oleh Badan Intelijen Jepang. Padahal di sana ada detektif Conan gitu. Naruto di sana, Doraemon juga di sana. Ngapain Jepang minta Rismon untuk sembunyikan dia punya data apa itu. Nah, ternyata sampai di perpustakaan kita dilayani 2 orang. Pertama yang memang pihak pramusajinya yang di depan itu yang kita perlihatkan, ini maksud tujuan kami, ini paspor kami mau mendapatkan data ini, dan kami mau minta memastikan ini email yang balas siapa. Ada ibu-ibu yang di dalam keluar, oh ya ini yang balas saya, sistem kami yang balas, dan kami pastikan data ini nggak ada. Nah, temuan kami, disertasi dan tesis, ini udah 20 tahun yang lalu kan, mereka bilang, kalaupun tidak ada bentuk fisiknya, minimal dia ada masuk di VCD. Kita udah bongkar di VCD nggak ada, makanya kita jawab nggak ada. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada di VCD, maka di website internal library kita. Setidaknya judulnya, kalaupun memang tidak ada dia punya abstrak dan isi disertasi dan juga tesis, minimal judul itu tertera. Nggak ada. Confirmlah dengan yang saya temukan di pangkalan data Jepang. Seluruh mahasiswa Jepang, mau kampus dari manapun, selalu disertasinya pasti muncul di situ. Nah, dicocokkan dengan pihak perpustakaannya Yamaguchi pasca sarjana di engineering, memang nggak ada. Saya bilang ini luar biasa gitu, ya kan? Padahal kami diberikan kesempatan di ruangan perpus itu, silakan lihat di bagian tesis dan disertasi, mereka pastikan nggak ada karena udah 20 tahun yang lalu. Tapi yang lain-lain ada gitu. Cuma setidaknya ada di VCD. Di VCD pangkalan internal nggak ada. Ini repot. Jangan-jangan mereka bilang Pak Jokowi udah nyuruh orang ke sana untuk kampus. Yamaguchi udah termul, Bang. Oh iya, Yamaguchi termul. Gitu kan. Begitu tahu isu ini langsung dihapus. Ya, gitu. Nah, selanjutnya kami juga minta konfirmasi tentang ada 2, bagian akademik dan juga ke salah satu mahasiswa itu, Kak Fitri. Kami tanya, benarkah bentuk transkrip nilai seperti ini?
Nah, transkrip nilainya Bang Rismon ini kan typo, ada masalah pengetikan gitu. Ya, Oh, ini yang kan, soal wow, kerapian dan ya kan? lain-lain tuh kan. Kemudian, jadi Bu Fitri memastikan ini beda. Dan kami pastikan di akademik juga bahwa transkrip nilai kita dalam bentuk ini. Kita diperlihatkan websitenya. Ini tinggal dicetak. Kalau dicetak ada bentuknya kolom dan tulisannya bahasa Jepang. Bahasa Jepang juga ada keterangan-keterangannya. Bang Rismon kan cuma bahasa Inggris, itu pun typo, bermasalah gitu. Dan Rismon mengatakan bahwa IPK-nya itu lebih dari 4. Padahal dalam tradisi akademik di sana IPK itu cuma 4 gitu, nggak lebih dari Dan 4. kayak di mana-mana 4 doang ya. Memang makanya aku heran kok Bang Rismon mengatakan dia IPK Semua saya cum itu laude itu 4 ya. ya itu Nggak ada kan. 4,5 kayaknya. Makanya Tertinggi 4. Jadi kami merasa bahwa apa yang kami laporkan ke polisian, apa yang kami gembar-gemborkan di media sosial itu terjawab dengan semua jawaban dari pihak kampus Yamaguchi, termasuk juga ada beberapa item yang insya Allah 1-2 hari kalau saya dapat informasi dari penyidik bahwa sudah membuka pelayanan, maka saya akan datang memberikan dokumentasi-dokumentasi itu. Oke. Kan gitu, Bang, berarti kasus ini buat Yamaguchi itu mempermalukan mereka juga? Iya, keterangan dari senseinya demikian. Makanya dia bilang, tolong dong bersihkan nama Yamaguchi gitu. Walaupun tentu bahasa mereka kan dengan bahasa, kalau bahasa kita kan agak. Jadi tolong dia minta ke Fitri, salah satu mahasiswa di situ, tolong bantu mereka bertiga, karena mungkin dengan mereka bertiga ini setidaknya Yamaguchi itu tidak dikait-kaitkan dengan pelanggaran akademik itu. Gitu. Apalagi untuk Jepang ya. Ya. Mereka itu kan etika, disiplin Dulu akademiknya luar biasa. sangat beradab. Tiba-tiba ada seorang Rismon yang membuat ini dan Ya. mereka sangat dipermalukan. Sangat-sangat. Mereka dibawa-bawa begitu. Jepang sangat sensitif. Sangat sensitif. Makanya ada beberapa item mereka bilang, ini yang bagusnya Jepang. Ada beberapa item yang memang mereka tidak mau bongkar soal identitas akademiknya Rismon. Kendati dia dianggap orang yang melakukan pelanggaran secara akademik. Karena prinsip orang Jepang itu, Bang, mereka tetap menghormati wilayah privasi orang. Kan gitu. Ya, tapi bagi kita nggak masalah, wong sudah yang kita dapat ini lebih dari ekspektasi kita gitu. Tadinya kita mikir, wah sampai di sana paling cuma bisa nanya soal email. Habis itu terkonfirmasi selesai. Ternyata kita duduk, kita dialog, kita diberikan informasi, terutama sensei itu. Sensei itu sangat mengikuti. Nah, dari pihak perpustakaan juga bilang itu. Makanya ada di video saya itu dia bilang dalam bahasa Jepang itu dia bilang kami juga mengikuti pemberitaan di Indonesia tentang masalah Yamaguchi ini. Ya, kami berharap kalau bisa tolong tidak dikaitkan dengan kami ya. Artinya mereka mau bilang ini pelanggaran personal, bukan urusannya dengan pihak kampus yang lalai. Kampus tidak terlibat lah untuk menerbitkan ijazah palsu. Gitu. Mereka Dan malu sekali ya. Menarik, Bang. Banyak mahasiswa, banyak orang-orang yang datang ke Yamaguchi mempertanyakan masalah Rismon. Dan tidak semua orang yang diberikan ruang untuk kita bertemu karena memang kita resmi, Bang. Kalau Bang Joshua itu kan pernah mendapat surat tugas tahun lalu itu pernah mendapat surat tugas dari UGM. Karena biar bagaimanapun Bang Joshua itu masuk di bagian pasca sarjana di informatika itu kan. Itu ada surat resmi dari UGM. Jadi mendapat pelayanan. Nah, yang kedua yang dilayani adalah Interpol. Kan gitu. Nah, Interpol berarti berkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia juga. So, mahasiswa yang datang bertanya itu sekedar mau tahu soal Rismon atau mereka mulai misalnya gini loh, kok jadi misalnya alumni dia kan, kok jadi kampus saya jadi sejelek ini gitu. Ada mereka mau klarifikasi atau apa? Saya menilai begitu kayaknya. Mereka penasaran kan, dan itu beberapa mahasiswa Indonesia, termasuk PPI dari yang tinggal di Tokyo, yang kuliah di Tokyo sama di daerah lain, itu datang gitu. Karena kan banyak relasi kan. Orang-orang di sini yang begitu ributnya Rismon, orang Indonesia yang PPI terutama PPI datang, Kak Fitri bilang ya nggak terlayani dengan baik gitu karena memang itu wilayah yang sangat privasi gitu. Nah, kalau kami bertiga ini ya karena kebetulan sudah korespondensi sejak awal itu diberikan ruang. Jadi jelas sejelas-jelasnya ya kita tinggal minta pertanggungjawaban kepolisian untuk menjadikan ini temuan tambahan. Makanya saya sempat bertanya ke kuasa hukum, ini gimana nih? Apakah kemudian kepolisian bakal datang ke Yamaguchi gitu kan? Nah, konon kalau Rismon tidak mengakui ketika dia nanti diundang untuk memberikan klarifikasi, maka follow up-nya mereka akan ke Yamaguchi. Nah, mereka udah dapat petunjuk kan? Apalagi aku nggak tahu mungkin di kasus sebelumnya ada kepolisian yang kemudian mengulik-ngulik kan?
Tapi kalau seandainya Rismon lakukan pengakuan, ya nggak perlu repot-repot lagi kan ke Yamaguchi, terkonfirmasi secara langsung. Ya, dan Rismon bisa berhadapan dengan 2 proses hukum gitu ya. Jepang sama atau nanti tetap di sini kalau Tetap di sini tetap gitu. di sini. Aku lucu ya, mantan Wakapolri itu siapa Pak Ugro bilang, loh ngapain masalah kampus Yamaguchi, kan deliknya atau lokusnya di Jepang. di Jepang. Ya silahkan Yamaguchi juga akan tersinggung atau akan laporkan, tapi dalam konteks Rismon ini kan kejahatan akademiknya dia pakai di Indonesia. Iya. Ya kan? Jadi lokusnya harusnya di Indonesia gitu. Dan dia membohongi ruang publik kita di mana? Di Indonesia. Ya. Nah, dia menggunakan identitas palsunya di mana? Ya di Indonesia. Di pengadilan, sebagai saksi ahli, di ruang publik, di media sosial. Tapi di secara buku-buku. hukum kalau dia udah masuk ke datanya udah masuk ke Interpol, ya, dia punya reputasi buruk lah kalau ke pasti Jepang gitu. lagi ya. Jadi kejahatannya ini kejahatan internasional, bukan cuma kejahatan sekali. Itu mungkin yang mempertimbangkan Bang Rismon akhirnya, aduh kayaknya kita harus RJ dong Pak Jokowi. Oke. Gitu. Jadi pulang dari Jepang, ya, data-data yang kemarin dibutuhkan ya, tinggal menyetorkan ke Polda ya Bang? Ya, kita tinggal tunggu selesai masa cuti, kan cuti bersama sampai besok kalau nggak salah, tuh sampai hari ini ya. Jadi saya sudah konfirmasi ke penasihat hukum, tolong dicari tahu apakah besok atau lusa ada momen untuk kita bisa mendatangi kepolisian, melaporkan, ini loh temuan kami, ini loh dokumentasinya, ini yang bisa memperkuat, yang pernah saya bikin keterangan, ini yang bukti-bukti yang kemarin ini, kan gitu. Tapi Bang, ingat Bang, aku mau klarifikasi. Bang Refli Harun dan beberapa teman-teman itu mengkonfirmasi di beberapa media, mengatakan bahwa Rismon Sianipar itu dilaporkan ijazahnya palsu dan juga surat kematian palsu. Aku ingatkan bahwa saya secara pribadi tidak pernah melaporkan Rismon terkait akta kematiannya. Itu wilayah personal. Kan gitu. Yang kita laporkan adalah pemalsuan diduga ijazahnya, yang dimana ijazahnya dia pakai untuk mendapatkan gelar, dan gelar palsu itu dia pakai untuk menipu publik, untuk menipu majelis hakim, untuk membuat karya-karya akademik. Ini juga jabatan tertentu, dosen. Juga dengan dia mendapatkan identitas itu kan dia mendapat sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu kan ada duit di sana. Dan duit itu kan APBN. APBN itu kan pajak rakyat. Kan dia bicara-bicara pajak rakyat waktu dia hajar Pak Jokowi. Saya bayar pajak, maka Jokowi punya ijazah harus kita. Ya sama, saya juga bayar pajak, di mana uang hasil dari lo makan sebagai dosen, kan gitu. Walaupun mereka mau bilang, oh itu kan bukan pejabat publik, dosen itu, dia udah dapat terima uang rakyat juga kok. Oke. Lalu Rismon sempat komunikasi sama Bang? Nah, sampai sejauh ini belum pernah. Ada. Saya malah dapat informasi kemarin diundang sama salah satu stasiun TV untuk Bang head to head ya dengan Bang Rismon Sianipar. Saya bilang ayo. Undangan ke Bang Billy. Iya, undangan ke saya gitu. Saya tunggu banget gitu karena di YouTube saya sudah pernah bilang sama Bang Rismon secara terbuka, ayo Bang, kita nge-zoom kah, kita ngobrol berdua kah, di online kah atau tidak online kah, kita diskusikan soal identitas akademik Anda. Dia cuekin, ya saya somasi. Setelah saya somasi ya saya laporkan secara resmi. Nah, tapi sayangnya stasiun TV itu kembali konfirmasi membatalkan karena yang bersangkutan tidak berkenan. Oke. Itu tentang cerita dari Jepang. Jepang. Kalau ada kelanjutan ya kan Bang? Pasti. Dan yang pasti Bang, Jepang itu dingin. Ya makanya belit leher terus. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.